Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tahiba bi rahmatillah dada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, lanjutin kajian kita dalam risalah Khulasah Nurul Yakin. Masuk sekarang kita ke era kedua, Daurusani. Era kedua min hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Bad'u nuzulil wahyi, itu tentang permulaan turunnya wahyu. Nah, gitu. Lama balaghal arba'in min umrihi, tatkala sampai usia beliau di usia 40, ba'asahullahu basyiran wa nadhira. Maka Allah mengutus beliau selaku pemberi kabar gembira, basyir, wa nadhiran, dan nadhir, pemberi peringatan. Basyir lil muti'in, nadhir lil ausin. Kasih kabar gembira buat yang taat, yang mau beriman sama Allah, yang mau patuh sama Allah. Kasih kabar gembira dengan balasan di sisi Allah, dengan surganya, dengan ridhonya, dengan rahmatnya, dengan kebaikan dari Allah. Dan memberi peringatan buat siapa? Buat yang gak mau beriman sama Allah, buat orang yang gak mau patuh dengan perintah Allah. Peringatan apa? Peringatan bahwa mereka yang gak mau patuh, gak beriman sama Allah, ya, ntar bakal mendapatkan ya, balasan di sisi Allah yang sebagaimana perbuatan baik ya, tadi dibalas dengan kebaikan dengan surga, perbuatan buruk bisa dibalas dengan neraka, naudzubillah min dzalik, ya, dengan siksa, kesulitan hidup dan sebagainya. Itu intinya, itu tentang basyir, nadhir, kasih kabar gembira. Mau beriman, mau taat, dapat baikan ya dunia dan akhirat. Kasih peringatan, nggak mau beriman, nggak mau patuh sama perintah Allah, ntar ada ancamannya di situ, ya. Kehidupan yang sulit, ya. Dan di akhirat siksa yang perih. Wada'iyan ilal haqi, ketiga sebagai pengajak ilal haq, kepada perbuatan-perbuatan yang hak, ya, apa aja yang hak. Biiznihi, dengan izin Allah. Wasirajan munira, keempat sebagai penerang yang menerangi, sebagai pelita yang menerangi. Ini penerang, tokoh yang memberikan pencerahan dalam banyak hal, dalam akhlak, dalam apa hidup yang baik itu, yang dalam pandangan syariat ada Rasul menjadi penerang dulu, dari zaman dimana orang nggak mengenal kebaikan sampai orang kenal kebaikan, diajarin nama Nabi. Seorang guru yang menjadi pengajar, bukan hanya pembaharu tapi luar biasa. Jadi mulai orang nggak ngerti Tuhannya, dikenalin nama Tuhannya, kan penerang, pelita yang menerangi, begitu. Jadi itu kapan terjadinya? Pas Rasulullah usia 40. Jadi basyir, jadi nadhir, jadi da'i ilal haq biizni, jadi sirajan, jadi 4. Nah, diriwayatkan waqad budi al wahyu, di mana telah dimulai wahyu tersebut, jadi rasul, ya intinya. Itu perwakilan arti Rasul itu ya basyir, ya nazir, ya da'iyan lil haqqi biiznihi, ya juga sirajan, yaitu arti kandungan daripada makna Rasul itu apa? Ya pemberi kabar gembira. Nah, makna dari Rasul itu apa? Ya pemberi peringatan. Makna Rasul itu apa? Ya pengajak menuju jalan-jalan yang hak, yang benar. Jalan yang benar itu begini yang dijelasin sama Nabi. Dapat dari Allah, dan menjadi tokoh yang menjadi pencerah, pencerah. Waqad budi al wahyu, di mana telah dimulai wahyu tersebut birru'yah shadiqah, dengan mimpi yang jujur. Jadi Nabi sebelum mendapat wahyu mimpi-mimpi yang jujur. Jadi mimpi itu termasuk ilham segala macam, ada benernya. Ada kadang-kadang orang Allah kasih petunjuk dari mimpi. Kalau masalah kewahyuan udah nggak ada. Tapi orang-orang soleh itu kadang-kadang dikasih kabar gembira melalui mimpi-mimpi yang jujur. Lihat dulu gimana mimpinya. Juz'un min, jadi bagian daripada kenabian, mimpi itu. Tapi mimpi yang baik, kira-kira tidurnya benar apa segala macam. Kadang-kadang Allah kasih hidayah dengan mimpi. Ada juga kan banyak, cukup banyak. Nah gitu, mimpi juga ternyata bisa menginspirasi orang untuk berbuat baik juga kadang-kadang. Gitu. Kabar gembira bisa datang dari mimpi. Fakana, di mana Rasulullah SAW la yara syai'an fi naumihi, nggak melihat
sesuatu dalam mimpinya, dalam tidurnya, illa tahaqqaqa fi yaqdatihi, melainkan bakal terjadi di saat beliau terjaga. Kalau mimpi kejadian, mimpi kejadian, mimpi kejadian gitu terus. Pada awalnya gitu dimulainya sebelum datang wahyu. Mimpi lagi, mimpi sesuatu yang paginya langsung mulai mislu falakis subhi, seperti sinar fajar di waktu subuh, kan gelap, makin terang makin terang makin terang. Oh ini mimpi teh, makin kelihatan gitu ya. Nah, summa nazala alaihi ruhul amin, kemudian turunlah kepada beliau ruh amin, ruh yang terpercaya. Siapa maksudnya? Itu julukan untuk Jibril, malaikat Jibril. Wa huwa yata'abbadu fi ghori Hira. Di saat itu Rasulullah sedang beribadah menurut syariatnya Nabi Ibrahim di Gua Hira yang kemarin kita sebutin. Jadi datangnya ketika di Gua Hira. Ya, tempat yang istimewa, tempat sampai sekarang kerasa wangi, masya Allah tempat sholatnya itu ya. Tempatnya cuman paling pas buat 2 orang lah, nggak bisa lebih. Lihat jadi batu yang bolong gitu. Wa alamu kaifa yahdin nas as-siratal mustaqim. Saat itu malaikat Jibril ngajarin Rasulullah SAW bagaimana menunjukkan manusia jalan yang lurus itu gimana. Ya diajarin syariat maksudnya melalui wahyu tadi. Wa yurshiduhum ila tiba'id dinil qawim, dan membimbing manusia bagaimana caranya membimbing manusia agar mereka mengikuti agama yang lurus. Nah gitu ya. Ini sebutin riwayat Imam Bukhari dalam kitab fikih sirah Syekh Ramadan Al-Buti nyebutin meriwayatkan satu riwayat dari Sayyidah Aisyah istri Rasulullah. Riwayat tentang apa? Tasifu kaifiyata badil wahyi, mensifati bagaimana sih permulaan wahyu itu terjadi. Maka Siti Aisyah bilang awwaluma budi abihi Rasulullah SAW ar-ru'yah sholihah fin naum. Awal kali yang menjadi permulaan ya, yang menjadi permulaan pada Rasulullah SAW sebelum mendapatkan wahyu adalah beliau mimpi yang baik dalam tidurnya. Mimpi-mimpi yang bagus, mimpi-mimpi yang indah. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falakis subhi, di mana Rasulullah saat itu beliau nggak lihat satu mimpi pun ya, melainkan datang setelahnya seperti cahaya subuh, cahaya fajar. Artinya dari gelap makin terang makin terang. Oh ini yang dimimpi, oh begini yang dimimpi. Jadi kejadian semua yang diimpikan Rasulullah. Disebutin di syarah di sirah itu kalau nggak salah masa mimpi itu 6 bulan. Jadi agak lama, cukup lama. Jadi sebelum dapat wahyu mimpi prosesnya tadi. Summa hubbiba ilaihil khala, setelah itu setelah Rasulullah banyak dapatin mimpi itu Rasulullah jadi cenderung resep pengen menyendiri. Wa kana yahlu bi ghori Hira, di satu itu Rasulullah menyendirinya khalwatnya nyepennya di Gua Hira. Fayatahannasu fihi layali zawatil adad, maka di saat itu Rasulullah beribadah di malam-malam beberapa malam. Beberapa malam satu, ada yang 3 malam, ada yang 5 malam sampai 7 malam ya. Habis qabla an yanzi'a ila ahlihi, sebelum Rasulullah kembali lagi ke istrinya, ke Sayyidah Khadijah ya. Kalau habis bekal balik lagi. Jaraknya sih nggak jauh dari Gua Hira ke Mekah itu kan, Rasulullah masih di Mekah saat itu. Wa yatazawwadu lidzalik, lalu Rasulullah sudah pulang ke istrinya, ke Siti Khadijah, dibekalin yang disiapin, masya Allah ya. Khadijah tuh ya disiapin ya. Kadang-kadang kan zaman sekarang mah bini tuh ya tinggalin sebentar aja udah kapan pulang ini. Ini enggak Siti Khadijah tahu Rasulullah seneng gitu ya, enggak pakai ribet itu. Contoh gambaran perempuan yang soleh itu begitu, yang solehah tuh ya. 7 hari nggak pulang, 3 hari nggak pulang, enggak ada keluh kesah biasa ya gitu. Summa yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limisliha. Kemudian kalau udah habis kembali pada Siti Khadijah, bekal lagi ya balik lagi. Enggak lama, sebentar pulang ke rumah, kira-kira beberapa saat balik lagi ya. Hatta ja'ahul haq, sampai datanglah al-haq, sosok yang hak, sosok yang benar. Maksudnya itu malaikat Jibril
wa huwa fi ghori Hira. Saat itu Rasulullah di Gua Hira pertama kali datang. Faja'ahul malaku faqala lahu iqra faqala ma ana biqari. Maka saat itu perjumpaan pertama. Ini malaikat Jibril sebutin. Terus setelah kenabian Rasulullah udah agak intens sama malaikat Jibril, tanya, usiamu berapa? Usianya katanya, aku nggak hafal usiaku dari lamanya. Cuman yang aku ingat, aku ini udah 25.000 kali menemui bintang ini, gugus bintang tertentu gitu. Dimana gugus bintang ini datangnya per 25.000 tahun. Jarang ketemu butornya tuh gugus bintangnya. Berarti 25.000 kali 25.000, usianya segitu tuh. Berapa nggak tahu. Dalam itu Rasulullah malaikat Jibril bilang, ketika di surga diciptakan, dia lihat di surga itu ada tertulis di pohon-pohonnya, di dedaunannya, di arasnya, semua kalimat la ilaha illallah. Sudah sebutin maulid itu kan ya. Saat itu dijelaskan bahwa malaikat Jibril ntar bakal menurunkan wahyu sama sosok yang disebutin di situ dalam kalimat itu. Siapa ini? Ini adalah Rasulku, kekasihku, kata Allah. Tanya malaikat Jibril. Kelak engkau akan menurunkan wahyu padanya, penutup para nabi disebutin segala macam ya. Nah saat itu jadi rindu malaikat Jibril menanti 25.000 kali 25.000 tahun. Kerasa kan? Nah ini latar belakangnya ntar disebutin di sini. Ya, kalau kita nungguin setahun sama orang yang benar-benar kita sayang kan kesiksa banget ya. Asyauq mu'limah ya, kerinduan itu memerihkan. Perih orang ini. Nah saat itu ketika datang baru dikasih, malaikat Jibril kan nggak bisa sembrono main datang-datang aja kalau nggak dapat tugas mah. Semata-mata tugas, belum ditugasin nggak bisa bawa rasa, nggak ada baper-baperan malaikat mah, nggak boleh baper. Kalau dapat perintah datang, kalau nggak dapat perintah aduh nggak bisa. Yang tertib banget kalau malaikat mah, disiplin tinggi, bukan kayak kita ya, disiplinnya tinggi. Petugas Allah ya la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat itu nggak bakal melanggar perintah Allah dan selalu melaksanakan intens dalam perintah Allah. Nggak ada belok dikit tuh, nggak ada malaikat. Nah ketika udah dapat tugas untuk ketemu Rasulullah, ini waktu yang memang dinanti-nantikannya udah lama. Nah saat itulah malaikat Jibril pertama ketemu, lihat Rasulullah, berjumpa, Iqra, kan perintahnya Iqra, turun ayat pertama tuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram allamal insana ma lam ya'lam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarnya itu 5 ayat pertama. Nah itu sebelum ke arah situ malaikat Jibril bilang kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Kan artinya Iqra, bacalah. Maka Rasulullah jawab, ma'ana biqari, aku ini nggak bisa baca. Memang Rasulullah nggak pernah belajar baca tulis. Ulama nyebutin yang Rasulullah itu ummi, nabi yang ummi, nabi yang nggak bisa baca tulis. Sebagai nggak jadi kehinaan buat nabi, buat jadi penguat bahwa Rasulullah itu bukan ngarang-ngarang, bukan kaum terpelajar yang belajar kesana kemari dapetin cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Isa, karena yang belajar wajar aja. Tapi Rasulullah nggak belajar nggak apa, kok tahu cerita orang-orang terdahulu, begitu detailnya, begitu jelasnya di Quran. Nah ini nggak, sehingga menjadi penguat, bukti bahwa Rasulullah itu dapat dari Allah. Kalau nggak dari situ dari mana? Nggak belajar dari siapa-siapa, dapat itu langsung gitu ya. Jadi Rasulullah dijadikan ummi itu menjadi penguat kebenarannya Rasulullah SAW. Nah, Rasul bilang ketika malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Maka beliau bilang, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Lihat pertama, ketika Rasul jawab, suara pertama, paham nggak sih? Kerinduan yang udah tertahan begitu lama, 25.000 kali 25.000. Lama banget kan? Kebayang tuh. Nah, maka qal fa'akhadhani faghattani hatta balagha minil juhdu summa arsalani. Maka saat itu malaikat Jibril langsung mendatangiku, kata Rasulullah, langsung peluk Rasul begitu kuatnya, dipeluk malaikat nih. Sampai hatta akhadhani, sampai Rasulullah ngerasa engap gitu, dipeluknya kencang banget gitu ya. Kalau gergetnya malaikat gimana ya? Gergetnya malaikat.
Ini dilepasin. Nah, dia dinaungin sama malaikat Jibril, dipeluk katanya. Faqal, maka kedua kalinya malaikat Jibril bilang, Iqra, bacalah. Jawab Rasulullah, ma'ana biqari. Jawabannya sama. Apa yang aku bisa baca? Dan aku nggak bisa baca. Ya, nggak bisa baca Rasulullah. Makin gemes saja malaikat Jibril, mungkin ibarat kita gitu ya. Datang lagi sama Rasulullah, dipelukin lagi Rasulullah sampai Rasulullah rasa engap nih. Rasa kesulitan dengan pelukannya malaikat Jibril. Ya takut ya, apa ini siapa ini, kaget Rasulullah. Nggak kenal kan sama malaikat Jibril sebelumnya. Sampai ketiga kali begitu dipeluk sama Rasulullah. Nah, kemudian saat itu setelah ketiga kali malaikat Jibril bilang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Inilah wahyu pertama yang turun sama Rasulullah. Iqra, bacalah. Ini jadi kata ulama jadi isyarah. Wahyu pertama perintahnya untuk baca, untuk ngaji, untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Semua Rasulullah kita nggak bahas tafsir secara rincinya, arti harfiahnya aja, teksnya aja. Bacalah dengan menggunakan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra lagi tuh nyebutin 2 kali. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha dermawan, maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan qalam. Ntar tafsirnya ada itu ya. Yang jelas ini 5 ayat pertama yang turun pada Rasulullah SAW. Alamal insana malam, yang mengajar manusia dari sebelumnya mereka tidak sesuatu yang tidak diketahui. Faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fu'adahu. Maka Rasulullah pulang dengan kejadian, membawa latar belakang kejadian tersebut dengan hati yang begitu gemetaran, kaget, speechless dan sebagainya macamnya. Kaget, shock gitu ya kalau kita tuh. Ini apa nih, kaget gitu ya. Sampai akhirnya padahal ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ini Rasulullah masuk ke rumah Siti Khadijah, rumah beliau sama Siti Khadijah. Faqal zammiluni. Maka Rasulullah bilang, selimuti aku. Ya, apa sih? Shock segala macam bercampur rasa mungkin di situ. Beliau nggak bisa bercerita apa-apa. Ini minta datang rumah, udah minta selimutin aja, gemetaran segala macam. Ya hawanya ketemu malaikat, gimana kita nggak tahu kan ya. Mungkin gambaran dikit aja buat kita nemuin sesuatu yang mengagetkan, yang buat kita nggak bisa bicara, kaget. Wah, apa ini? Kadang-kadang buat kita meriang juga ya, nggak? Hal-hal sesuatu kayak gitu. Nah, akhirnya fadzamiluhu hatta zahaba anhu raw. Maka Sayyidah Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW sampai hilanglah kegelisahan beliau, kekagetan beliau tadi, gemetarnya beliau. Faqala Khadijah, setelah beres, setelah agak tenang Rasulullah, barulah Rasulullah bilang sama Siti Khadijah, ngabarin sama Siti Khadijah kabar yang tadi beliau dapati. Beliau bilang, setelah cerita tadi, beliau bilang, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku takut pada diriku. Ini apa ya? Apa yang terjadi ini? Aku baru dapatin hal yang beginian. Faqalat Khadijah, maka berkatalah Siti Khadijah, kala wallahi la yuhzika Allahu abadan, innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taqsibul ma'dum wa tuqarrid daifa wa tu'inu ala nawabil haq. Kata Siti Khadijah, nih perempuan yang hebat kayak ini nih. Suaminya gelisah, banyak masalah dari luar, ditenangin. Udah datang ke rumah malah, wah siap kemana sih? Malah bikin tambah masalah, pusing aja. Gimana mau enak ya? Siti Khadijah gambaran seorang istri yang luar biasa. Rasulullah begitu gelisahnya, ya kita nggak tahu sama sekali gambarannya kayak gimana. Paling ya suatu hal yang besar gitu ya. Ketika Rasulullah khawatir begitu, Siti Khadijah bilang apa? Demi Allah, nggak usah takut. Demi Allah kamu nggak bakal, demi Allah nggak bakal menghinakan, nggak bakal nyelakain kamu. Kenapa? Karena kamu ini orang yang rajin menyambung tali silaturahim. Orang yang begitu hangat kekeluargaannya, senang silaturahim. Atau
dan kau ini orang yang suka membantu orang yang kesusahan, suka menjamu tamu, dan orang yang tegak dalam melaksanakan sesuatu yang benar, yang hak, gitu. Makanya disebutin, wah kamu kenapa harus khawatir, kamu orang baik, nggak mungkin Allah bakal sia-siain kamu, nggak mungkin Allah bakal itu disupport kan, supportnya seorang istri tadi, dikasih support sama Siti Khadijah. Nah, sampai akhirnya Siti Khadijah fantolakot bihi Khadijah hatta atat bihi Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Maka berangkatlah Siti Khadijah bawa Rasulullah mendatangi pamannya Siti Khadijah, namanya Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Di mana beliau adalah wakana ibnu ammi Khadijah. Beliau adalah putra dari paman, berarti sepupunya Siti Khadijah. Usianya udah sebegitu sepupu banget. Beliau adalah seorang yang beragama Nasrani di zaman jahiliyah, yang ada masalah. Zaman itu kan memang belum ada syariat gitu ya. Dan beliau orang yang pandai ilmu Injil. Jadi orang yang penginjil ya berarti, yang ahli Injil gitu. Dimana beliau orang yang bisa pandai bahasa Ibrani, pernah menulis kitab Injil ya, dengan bahasa Ibrani ya. Begitu banyak, begitu indah ya katanya disebutin. Dimana beliau sudah seorang lelaki yang sudah begitu tua, renta, dari tuanya sampai beliau buta. Beliau tua banget ya, sampai buta. Udah nyampe ke sana, Siti Khadijah bilang, ya ibna ami, wahai sepupuku, Isma bin ibni ahik. Jadi mau cari tahu nih ya. Karena dia tahu banyak Injil, kan masih banyak ilmu begitu ya, di saat itu masih jauh lebih ori, walaupun mungkin udah robah ya. Tapi jauh lebih ori dibandingkan kan Injil itu tiap tahun dirubah-rubah, direvisi kayak buku ya. Zaman itu jauh lebih ini, sehingga mungkin kapasitas kebenarannya cukup banyak. Itu ada kabar-kabar. Jadi mau sharing ceritanya Siti Khadijah, ini cerita Rasulullah kenapa sih, kejadian apa sih ini? Mungkin Warokoh tahu gitu, jadi musyawarah ceritanya. Akhirnya Siti Khadijah bilang, wahai putra pamanku Isma bin ibni ahik, coba dengerin deh, simak deh cerita dari sepupumu yang ini. Rasulullah sepupunya juga. Rasulullah sama Siti Khadijah bukan siapa-siapa, masih saudaraan. Jatuhnya apa ya? Misal berapa kali lah. Kalau misalnya dekat, cuman dari satu keturunan dari atasnya. Rasulullah kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Kilab. Nah ini Kilab ini nih ketemu sama Siti Khadijah. Siti Khadijah binti Khuwailid binti Asad bin Kilab. Lebih dekat kalau Siti Khadijah sama Kilab nih. Dibandingkan Rasulullah sama Kilab. Ketemu di situ. Nah. Mana tadi? Jadi sama Warokoh otomatis masih saudara juga dong gitu. Karena ini sepupunya juga. Rasul bilang, apa Siti Khadijah bilang, coba kamu dengerin deh ceritanya Muhammad nih, apa yang diceritakan, kira-kira apa ya itu, sharing gitu. Faqala lahu Warokoh, maka Warokoh bilang, ya bena ahi madza tara, wahai sepupuku, apa sih yang kamu lihat? Fa ahbarahu Rasulullah SAW khabaru mar'a. Maka Rasulullah saat itu kabarin mengenai kabar apa yang beliau sudah alami tadi. Faqala lahu Warokoh, setelah dengerin ceritanya selesai dari Rasulullah, Warokoh bilang, hadzan namus, ini namus. Namus tuh nama lain, orang Nasrani sebutin Jibril itu diantaranya namanya namus. Ai Jibril, bisa namus tuh bisa dua arti. Mungkin artinya Jibril, mungkin artinya wahyu. Gitu. Alladzi nazal ala Musa, itu yang turun kepada Musa. Ya laitani, aduh, andai saja. Lamun we bahasa Sundanya. Lamun we, andai saja. Fiha jazaan. Pada itu aku masih dalam kondisi yang muda, kuat, masih fit. Laitani aku nuhayyan idh yukhrijuka qaumuk. Andai saja aku ini masih hidup saat kamu entar diusir sama kaummu. Tahu nih. Belum Rasulullah belum, berarti kan 13 tahun yang akan datang Rasulullah diusir dari Mekah ya. Udah tahu kenapa, dari khobar dari kitab Taurat Injil gitu.
andai saja aku ini masih muda, pengen ikut bantuin gitu dakwahnya Nabi gitu ya. Ini nggak lain nggak bukan, ini yang turun sama Nabi Musa ini ya. Aku tahu ini bukan siapa-siapa, tahu setelah jelasin rincinya sama Rasulullah ya. Andai saja aku bisa hidup ya, ketika kamu diusir sama kaummu, aku akan ikut ya, hijrah bersamamu tadi. Maka Rasulullah SAW, awamuhrijiyahum, Rasulullah kaget, apa benar mereka mau ngusir aku? Kenapa Rasulullah jadi, ya kan sementara itu Rasulullah sangat dicintai sama kaumnya. Nggak ada kaumnya yang nggak senang sama Rasulullah. Orang sikapnya baik kok. Seorang yang orang yang amanah, seorang yang tadi hangat dalam kekeluargaan, suka silaturahim ya. Orang bantu orang lemah, suka orang menjalankan yang hak, yang hikmahnya segala macam, yang bijaksananya yang luar biasa. Nggak ada satupun yang nggak senang sama Rasulullah. Ya, orang yang baik itu ngurusin diri sendiri. Orang preman juga suka. Resep orang kasih mah. Kenapa dia nggak ngurusin orang kok? Saat itu Rasulullah belum ngurusin orang, ngurusin pribadi aja. Ya, baik dengan ibadahnya, urusan sama keluarga baik, sama masyarakat baik, sama orang lemah baik, sama siapapun baik, sama tokoh aja kemarin sebutin, menghargai tokoh. Makanya pas ketika pengangkatan Hajar Aswad pindah balik lagi ke Ka'bah itu kan dilibatkan semua. Berarti kebijaksanaannya luar biasa. Sehingga nggak ada yang komplain sama Rasulullah sebelum Rasulullah jadi Rasul. Nggak ada yang komplain. Oke aja. Ketika dengar kata Waraqah Rasulullah bakal diusir dari kampung halamannya, kaget. Apakah mereka bakal mengusirku, kata Rasulullah. Qal, maka Waraqah bilang, "Na'am, ya. Lam ya'ti rajulun qat bimisli ma ji'tu bihi ila audi. Wa in yudrikni qaumuka ansuruka nasran mu'azzaran. Summa lam yalbas Waraqah antufiya wa fataral wahyi." Ya betul kata Waraqah. Enggaklah seorang yang didatangi dengan wahyu sama namus tadi seperti kamu ini ya, melainkan dia akan diusir sama kamu ya. Orang yang kayak gini nih bakal dapetin problem tadi. Anugerah ya pasti ada resikonya tadi ya. Ada resikonya, siap-siap sama resiko. Ada tantangannya. Setiap keberhasilan ada tantangan ya. Setiap kecemerlangan harus ada bebersih dulu ntar ya. Nah, andai aja nih aku dapetin harimu, masa-masamu itu, aku akan bantu kamu dengan bantuan yang benar-benar aku kerahkan untuk ini. Nah, ternyata Waraqah ini nggak berusia lama. Setelah itu kira-kira beberapa bulan sampai masa putusnya wahyu. Jadi setelah turun Iqra tadi, wahyu itu agak perek dulu, 6 bulan sebutannya. Nah itu para ulama selisih pendapat mengenai zaman fatrul wahyu tadi, masa dimana kosong wahyu dulu. Ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang pendapat nggak nyampe 3 tahun. Namun pendapat yang rajih adalah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa masa tersebut adalah 6 bulan. Jadi setelah Iqra tadi ketemu lagi wahyu entar 6 bulan. Nah itu Waraqah tadi sebelum beres fatrul wahyi, sebelum masa kosong wahyu tadi selesai, ketemu wahyu kedua udah meninggal duluan. Jadi Waraqah tadi udah niatan pengen bantu Nabi, pengen aduhnya orang tinggal sekolot ya. Mun orang tengok keneh bantu ngabantos. Mun orang seandainya saja aku usia panjang, aku pengen tolong bener-bener nih. Ini orang seorang Nabi nih, tahu. Kemudian Imam Bukhari ngeriwayatin dari sahabat Jabir bin Abdullah mengenai apa yang terjadi setelah masa fatrah wahyu, masa kosongnya wahyu. Beliau nyebutin dalam hadisnya, bainama ana amshi iz sami'tu sautan minas sama. Rasulullah nyebutin satu waktu ketika aku berjalan kaki, tiba-tiba aku dengar satu suara dari langit. Farafa'tu basari, maka aku lihat ke arah langit. Fa'idal malakul ladzi ja'ani bihira jalisun ala kursi bainas sama wal ard fara'ibtu minhu. Ternyata pas aku lihat, loh ini malaikat yang kemarin datang di Gua Hira, duduk di atas kursi antara langit dan bumi, melayang gitu. Maka aku ketakutan, kaget siapa nih? Kaget ya. Faraja'tu faqultu zammiluni. Akhirnya beliau pulang lagi. Pulang minta diselimutin lagi sama Stephanie. Kaget, speechless lagi, masih nggak gampang ketemu malaikat. Mungkin kalau kita meninggal, bukan orangnya soalnya ya.
Ya, hal-hal yang apa ya, yang susah gitu ya, hal yang berat gitu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan saat itu, ya ayyuhal muddassir qum fa anzir, sampai ayat warrujza fahjur. Ya. Wahai orang yang berselimut, bangun, ayo ingetin orang. Sampai ayat itu surat Al-Mudassir, surat Mudassir. Punya sampai warrujza fahjur. Fahumiyal wahyu watawatara. Maka saat itu datanglah wahyu secara berturut-turut. Datang lagi. Sampai Rasul akhirnya diperintahkan untuk memberikan peringatan. Kumpaan sih nanti udah mulai dia kasih tahu dulu. Beliau ini seorang Rasul, harus kasih kabar ya. Harus kasih kabar bahwa beliau itu seorang nabi. Nggak boleh diemin ya. Pertama perintahnya ntar kepada keluarga dulu. Lalu ntar berturut-turut datanglah syariat. Ini permulaan wahyu. Insyaallah mengenai pasal selanjutnya kita lanjutin di minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana antarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina taubah taghsir.